الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحمد لله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأرشدنا إلى الصراط المستقيم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم فقد فاز المتقون. أما بعد. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada umat manusia serta menjadikannya sebagai kitab yang tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kitab suci Al-Quran memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mengimaninya serta mau beramal saleh bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh petunjuk dan keselamatan di dunia serta kebahagiaan hakiki di sisi Allah di kehidupan akhirat kelak. Salawat dan salam serta keberkahan semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau, juga kepada kaum muslimin yang mengambil petunjuk hidup dari sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhir zaman nanti. Khatib juga berwasiat kepada diri khatib dan hadirin jamaah sekalian, mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sebagai orang-orang yang beriman, kita meyakini bahwa agama Islam merupakan risalah yang kekal abadi hingga akhir zaman. Risalah Islam datang sesuai dengan manhaj Rabbani yang menuntun seluruh umat manusia kepada jalan keimanan, jalan hidayah, dan jalan cahaya yang menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Sebaliknya, jika umat manusia berpaling dari manhaj Islam, maka mereka akan menyimpang dari fitrah mereka sendiri serta akan tersesat dari jalan hidup yang seharusnya mereka jalani. Mereka akan menderita berbagai macam penyakit fisik, mental, dan kejiwaan, dan mereka akan hidup dalam ketimpangan juga ketidakadilan ekonomi dan sosial. Berbagai macam anomali yang dihadapi oleh manusia modern saat ini, seperti rasa takut, rasa cemas, perasaan terancam, kegelisahan, kerusakan moral, meluasnya praktek kezaliman, tersebarnya minuman keras dan narkoba, bahkan meningkatnya perbuatan kriminal seperti penipuan, pencurian, perampokan, korupsi, hingga pembunuhan,
tidak lain merupakan akibat dan dampak buruk dari berpalingnya umat manusia dari syariat Islam. Hal ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain dalam firman-Nya, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 123 sampai ayat 126, turunlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa dari surga bersama-sama. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu di dunia adalah seorang yang bisa melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sesungguhnya Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai undang-undang bagi kehidupan umat Islam yang harus diimani serta diimplementasikan. Al-Quran merupakan ruhnya umat Islam dan merupakan pilar utama bagi eksistensi, kemuliaan dan keunggulan kaum muslimin. Tanpa Al-Quran, umat Islam akan menjadi entitas hampa yang tidak memiliki nilai dan makna apapun. Al-Quran adalah cahaya yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang menyelamatkan umat manusia dari lapis-lapis kegelapan kekufuran, kesyirikan dan kebodohan, menuju cahaya iman, cahaya tauhid dan cahaya ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab suci yang menjamin kebahagiaan manusia serta membebaskan mereka dari bahaya paham ateisme, materialisme, perbudakan antar sesama manusia, dan juga dari bahaya sikap menuruti hawa nafsu yang destruktif. Al-Quran mengajarkan bahwa kemajuan materi semata tidak bisa menjamin kebahagiaan hakiki umat manusia. Sebaliknya, kemajuan dan kebahagiaan umat manusia sangat ditentukan oleh akidah atau keyakinan yang benar serta akhlak yang luhur, yang semua hal itu diajarkan oleh agama Islam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, apabila umat manusia menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang hidup mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kehormatan dan kemuliaan mereka, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Jika umat manusia menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang hidup mereka, maka di kehidupan dunia akan terwujud akhlak yang mulia, rasa kasih sayang di antara sesama manusia, keadilan sosial, serta keberkahan di semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami Allah akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, dan jika umat manusia menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang hidup mereka, maka di kehidupan akhirat kelak mereka akan memperoleh ridha dan cintanya Allah
serta kedudukan-kedudukan yang tinggi di dalam surga-surga Allah yang luasnya seluas lapis-lapis langit dan bumi. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Misdaqu dhalika fi kitabillah فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, serta belum pernah terbersit dalam hati manusia siapapun. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yaitu surga yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang dahulu telah mereka kerjakan di dunia. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, di antara syariat Islam yang syarat nilai-nilai kemanusiaan bisa kita dapatkan dalam perayaan Idul Adha atau hari raya kurban yang kita rayakan mulai hari ini hingga 3 hari ke depan. Hari raya Idul Adha merupakan momentum penting bagi umat Islam, tidak hanya sebagai peringatan sejarah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai sosial, moral dan spiritual yang relevan dalam merespon tantangan-tantangan zaman. Peringatan Idul Adha mengajarkan kepada kita nilai-nilai hidup yang sangat berharga. Di antara nilai-nilai hidup yang bisa kita petik dari Idul Adha adalah nilai kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai keikhlasan, nilai pengorbanan dan nilai solidaritas sosial. Nilai pengorbanan, nilai solidaritas sosial, nilai keikhlasan dan nilai kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala mampu memperkuat kohesi sosial atau keterikatan antar anggota dalam suatu kelompok, meningkatkan kesadaran kolektif serta mendorong umat Islam untuk ikut berperan aktif dalam menciptakan tatanan masyarakat yang religius serta lebih adil dan sejahtera. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari raya Idul Adha merupakan salah satu perayaan utama dalam agama Islam untuk memperingati ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah dalam bentuk ujian perintah untuk mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa ini tidak hanya memiliki makna spiritual tetapi juga mengandung pelajaran mendalam tentang ketaatan, pengorbanan dan keikhlasan. Dalam konteks perkembangan situasi nasional di negara kita Indonesia yang senantiasa menghadapi dinamika politik, ekonomi, sosial, serta dalam konteks krisis global seperti konflik yang terjadi di beberapa negara dan perubahan iklim, nilai-nilai yang terkandung dalam Idul Adha menjadi sangat relevan sebagai pedoman etis dan sosial bagi umat Islam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan pentingnya ketundukan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala serta kesiapan untuk mengutamakan nilai-nilai spiritual di atas kepentingan-kepentingan duniawi semata. Dalam konteks nasional, pengorbanan menjadi simbol penting dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan ekonomi yang masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Semangat ini perlu diterjemahkan ke dalam bentuk nyata seperti pengorbanan kepentingan pribadi demi kemaslahatan dan kemajuan bersama sebagai satu bangsa. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, syariat penyembelihan hewan kurban dan pembagiannya kepada kaum duafa menggambarkan nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial. Dalam situasi dunia yang saat ini sering dilanda berbagai macam bencana alam dan konflik bersenjata di berbagai negara seperti Suriah, Yaman, Ukraina, Palestina, Sudan, Libya dan lain-lain,
semangat solidaritas dari perayaan Idul Adha dapat menjadi pendorong yang kuat bagi tindakan kemanusiaan baik di tingkat lokal maupun tingkat internasional. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Keikhlasan menjadi inti dari setiap ibadah dan pengorbanan dalam Islam. Dalam konteks sosial politik di Indonesia yang kadang masih diwarnai dengan polarisasi yang ditandai adanya perbedaan-perbedaan yang tajam antara kelompok-kelompok politik serta mencoloknya sikap pragmatisme politik, nilai keikhlasan dapat menjadi fondasi dalam membangun dialog, toleransi dan kerjasama lintas kelompok. Nilai ini juga penting dalam pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi-generasi di masa-masa yang akan datang. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menerima dan menjalankan perintah Allah dengan penuh ketaatan, penuh keikhlasan dan keteguhan hati menjadi teladan moral yang relevan bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai macam tantangan zaman. Keteladanan ini menunjukkan pentingnya integritas dan konsistensi dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Saat ini kita bisa bersama-sama menyaksikan banyaknya masalah dan tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Di antara masalah-masalah tersebut adalah yang pertama, konflik dan krisis kemanusiaan. Konflik bersenjata, para pengungsi, serta kelaparan masih menjadi masalah global yang perlu dicarikan solusinya. Idul Adha mengajak umat Islam untuk tidak bersikap apatis terhadap penderitaan sesama. Tetapi sebaliknya umat Islam dituntut untuk peduli serta berperan aktif dalam menanggulangi krisis-krisis kemanusiaan tersebut melalui kesediaan untuk ikut memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Masalah yang kedua adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin saat ini semakin melebar, baik di Indonesia maupun di dunia. Melalui prinsip distribusi yang adil dalam berkurban, Idul Adha mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap kaum yang lemah dan upaya bersama dalam membangun masyarakat yang inklusif, yaitu masyarakat yang sanggup menerima segala keberagaman dan perbedaan suku, ras, agama dan budaya, serta mengakomodasi keragaman tersebut ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur dalam kehidupan sosial. Masalah yang ketiga adalah perubahan sosial dan teknologi. Transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi membawa tantangan-tantangan tersendiri bagi kita dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Namun, dengan pendekatan pendidikan dan penyuluhan berbasis nilai-nilai Islam, umat Islam diharapkan dapat menavigasi perubahan-perubahan tersebut secara bijak dengan tetap menjaga integritas moral. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Lalu, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Idul Adha dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai Idul Adha dalam kehidupan kita sehari-hari setidaknya melalui 3 bentuk kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penguatan karakter dan empati sosial. Perayaan Idul Adha hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat karakter, khususnya empati, gotong royong, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui aksi nyata seperti berbagi rezeki dan membantu orang-orang yang membutuhkan, umat Islam turut memperkokoh ketahanan sosial. Kegiatan yang kedua adalah pendidikan nilai dan penyuluhan agama. Upaya sistematis dalam menyebarluaskan pemahaman terhadap nilai-nilai Idul Adha melalui pendidikan dan dakwah menjadi sangat penting agar pesan spiritual dan sosial dari perayaan Idul Adha ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial. Sinergi antara umat Islam dan lembaga-lembaga sosial atau kemanusiaan dapat memperluas dampak positif dari perayaan Idul Adha.
Kolaborasi ini memungkinkan distribusi bantuan yang lebih efektif dan menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, dari uraian khutbah Idul Adha di atas dapat kita simpulkan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan kualitas sumber daya manusia, khususnya umat Islam, baik secara individu maupun masyarakat, mau tidak mau harus dimulai dari perbaikan kualitas interaksi atau hubungan kita semua dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara membacanya, memahami pesan-pesan yang dikandungnya, juga melalui usaha-usaha nyata untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan syariatnya ke dalam seluruh aktivitas kehidupan, baik kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan, melainkan momen strategis yang syarat makna spiritual dan sosial. Yang ketiga, nilai-nilai kepatuhan, pengorbanan, keikhlasan, dan solidaritas yang terkandung dalam peringatan Hari Raya Idul Adha ini sangat relevan untuk merespon tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita maupun masyarakat dunia saat ini. Dan yang keempat, dengan mengimplementasikan nilai-nilai Idul Adha secara konsisten dalam kehidupan pribadi dan sosial, umat Islam dapat berkontribusi secara nyata dalam membangun masyarakat yang lebih damai, adil dan sejahtera. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Alhamdulillahil kabiril muta'al, Dzil izzati wal jalal, Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Idul Adha ini khatib sampaikan. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua dalam menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Hari Raya Idul Qurban tahun 1446 Hijriah ini yang sama-sama sedang kita rayakan. Mari kita akhiri khutbah Idul Adha ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ارزقنا العمل بالقرآن والحكم بما أنزلت يا رب العالمين اللهم أعزنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا اللهم إن عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك مما استعاذ به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك ما قضيت من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وبارك وسلم على النبي محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.